Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi, program studi Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi. Kami di sini dari kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang akan mempresentasikan materi Internet of Things atau IoT. IoT adalah konsep jaringan perangkat fisik yang dilengkapi dengan sensor dan aktuator terhubung internet untuk identifikasi diri, berbagai data, dan kontrol jarak jauh tanpa campur tangan manusia terus-menerus. Terus, ide ini pertama kali diperkenalkan Kevin Ashton pada 1999 melalui RFID. Kini berkembang dengan Wi-Fi, cloud, dan microcontroller seperti ESP32 untuk aplikasi real seperti monitoring tanah di proyek Smart Irrigation. Komponen utama IoT meliputi sensor aktuator, yaitu pengumpulan data dan pelaksana aksi. Kemudian konektivitas jaringan seperti Wi-Fi dan juga platform cloud, yaitu penyimpanan dan analisis data via gateway, jembatan data, dan antarmuka pengguna UI, yaitu aplikasi atau dashboard pun kontrol. Komponen utama IoT yaitu ada 5. Yang pertama, sensor dan aktuator. Sensor di sini sebagai mata dan telinganya IoT, yaitu merasakan data dari lingkungan fisik seperti suhu, gerakan, cahaya, kelembaban, tekanan, dan lain-lain, dan mengubahnya menjadi data digital. Kemudian aktuator, di sini sebagai tangan dan kakinya IoT, yaitu melakukan tindakan fisik berdasarkan perintah, misalnya menyalakan lampu, membuka katup air, menggerakkan robot, dan sebagainya. 2. Konektivitas jaringan. Konektivitas jaringan di sini sebagai jembatan yang menghubungkan perangkat sensor dan aktuator ke internet, memungkinkan pertukaran data. Contohnya, Wi-Fi, Bluetooth, dan sebagainya. Ketiga, gateway. Gateway di sini yaitu perangkat yang mengumpulkan data dari sensor dan meneruskannya ke cloud. Seringkali juga melakukan pra-pemrosesan data awal dan mengelola komunikasi. Yang keempat, cloud atau platform IoT. Tempat penyimpanan atau server, pemrosesan atau analisis data, dan manajemen perangkat, menyediakan software dan layanan untuk mengelola data yang masuk dan mengirim perintah kembali ke perangkat. Dan yang terakhir, kelima, aplikasi pengguna atau user interface, yaitu antarmuka yang digunakan manusia untuk memantau, mengontrol, dan menganalisis data dari perangkat IoT, serta memberikan perintah. Cara kerja IoT atau Internet of Things melibatkan 4 langkah utama, yaitu pengumpulan data oleh sensor, konektivitas untuk mengirim data via internet, pemrosesan data analisis, data di cloud atau server, lalu aksi otomatis yang dihasilkan dari analisis tersebut, seperti mengontrol perangkat lain atau mengirim notifikasi. Semuanya terhubung melalui alamat IP unik pada perangkat. Cara kerja IoT yaitu ada 4 langkah. Yang pertama ada pengumpulan data atau data collection. Perangkat IoT seperti sensor suhu, kamera, atau speaker mengumpulkan data dari lingkungan sekitar, suhu, gerakan, kelembaban, dan lain-lain. Setiap perangkat memiliki alamat IP unik agar dapat diidentifikasikan secara individual dalam jaringan. Yang kedua ada konektivitas. Data yang terkumpul dikirimkan melalui jaringan internet, Wi-Fi, Bluetooth, ke cloud atau server. Konektivitas ini menjadi jembatan antara perangkat dan sistem pemrosesan. Yang ketiga ada pemrosesan atau data processing.
Data yang masuk dianalisis oleh perangkat lunak khusus di server atau cloud untuk menghasilkan informasi yang berguna. Ini bisa berupa pengenalan pola atau pemicu suatu aksi. Yang keempat, ada aksi atau respon otomatis. Berdasarkan analisis, sistem akan mengambil tindakan otomatis tanpa intervensi manusia, seperti menyalakan AC saat suhu naik atau pengiriman peringatan. Pengguna juga bisa memantau dan mengontrol melalui aplikasi atau antarmuka pengguna. Aplikasi IoT nyata meliputi di rumah, pintar, lampu, AC, keamanan otomatis ke smartphone, di kesehatan, perangkat wearable memantau vitals, telemedicine jarak jauh, di transportasi mobil terkoneksi, tol pintar atau disebut MLC, di pertanian, irigasi otomatis, drone pemantau lahan, hingga di industri, pemantauan mesin jarak jauh, manajemen inventaris otomatis seperti pada contoh di Komatsu dan John Deere. Smart home dan keamanan. Di rumah pintar, IoT kontrol lampu, AC, atau kunci pintu via aplikasi ponsel, seperti Google Home atau lampu Philips Hue yang nyala otomatis saat deteksi gerakan. Sistem keamanan CCTV seperti Ring Doorbell kirim notifikasi real time jika ada orang asing. Populer di Jakarta untuk pantau rumah dari jarak jauh. Pengaplikasian di Smart City. Di kota pintar seperti Jakarta dan Surabaya, Smart Lighting pakai sensor cahaya dan gerak untuk redupkan lampu jalan saat sepi, hemat energi 30-50%, serta deteksi kerusakan otomatis. Contoh, lampu jalan nyala terang saat lalu lintas ramai atau gelap. Kurangi biaya anggaran, kota signifikan. Contoh di rumah dan pertanian. Di rumah modern, pilih Hue ubah warna, intensitas lampu via aplikasi untuk suasana pesta atau tidur. Teknologi emerging adalah inovasi terkini dalam alat, sistem, atau proses yang sedang dikembangkan dan diperkirakan akan membawa perubahan signifikan pada berbagai industri dalam waktu dekat. Contohnya yaitu AI, teknologi kuantum dan komputer lanjutan, kemudian ada konektivitas dan infrastruktur digital, kemudian bioteknologi dan kesehatan, kemudian teknologi berkelanjutan dan lingkungan, serta keamanan dan identitas. Selanjutnya ada manfaat utama IoT. Manfaat utama IoT memungkinkan perangkat seperti sensor dan alat-alat rumah tangga berkomunikasi secara otomatis sehingga meningkatkan produktivitas seperti di rumah pintar, pertanian, dan industri. Contohnya di smartphone, pengguna mengontrol lampu dan termostat via smartphone untuk kenyamanan dan penghematan energi. Selain itu, IoT mendukung pemantauan kesehatan pasien secara real time dan optimalisasi irigasi dan pertanian pintar. Dampak positif dari IoT ini meningkatkan kualitas hidup melalui efisiensi di sektor transportasi, manufaktur, dan kota pintar, seperti pengelolaan sampah otomatis. Di industri, IoT memprediksi kerusakan mesin untuk mengurangi downtime dan biaya. Dampak negatif. Risiko utama IoT adalah kebocoran data karena konektivitas konstan yang memerlukan protokol keamanan ketat. Paparan radiasi elektromagnetik dari perangkat terus-menerus berpotensi membahayakan kesehatan, meski masih butuh penelitian lebih lanjut. Jadi, ringkasnya, IoT adalah konsep jaringan perangkat fisik, yaitu seperti sensor, mesin, alat rumah tangga, dan lain-lain, yang saling terhubung melalui internet untuk mengumpulkan, bertukar data, dan beroperasi secara otomatis tanpa campur tangan manusia. Meningkatkan efisiensi dan kenyamanan di berbagai sektor, seperti rumah pintar, kesehatan, pertanian, dan logistik, melalui pengumpulan data real-time, analisis, dan eksekusi perintah otomatis. Maybe I like this road.